Kalau dibandingin sama iPhone 17 Pro Max yang dijual di harga 25.750.000 saat video ini dibuat, saya rasa iPhone 16 Pro Max ini tuh masih sangat menarik buat dipakai di tahun 2025 ini bahkan untuk beberapa tahun ke depan. Kenapa? Simak video lengkapnya berikut ini. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the Saat video ini dibuat, iPhone 16 Pro Max masih dijual barunya secara resmi di Indonesia dan untuk varian 256GB-nya dibanderol dengan harga Rp22 juta. Jadi bisa hemat sampai Rp3.750.000 kalau dibandingin sama iPhone 17 Pro Max dengan kapasitas penyimpanan yang sama yaitu 256GB. Secara desain saya pribadi suka, meskipun beberapa orang ada yang bilang kalau desainnya sangat boring. Tapi menurut saya ini ciri khas Apple. Dengan boba tiganya bermaterial frame titanium dan kaca di bagian depan dan belakang. Menurut saya desainnya ini sangat cantik dan terlihat sangat premium. Bahkan saya masih lebih suka desain si iPhone 16 Pro Max ini dibanding 17 Pro Max yang dibilang desainnya mirip banget sama ponsel Poco. Untuk bobotnya buat saya lumayan berat di angka 227 gram karena sebelumnya saya pengguna iPhone Pro yang non-Max. iPhone 17 Pro Max sendiri menggunakan material aluminium. Dan belakangan, saya mulai sering melihat di sosial media keluhan bodi yang mudah tergores atau lecet dan banyak yang mengeluhkan durabilitas dari bodi iPhone 17 Pro series. Ini berarti secara material ada downgrade jika dibandingkan sama 16 Pro. Tapi Apple sendiri mengklaim kalau alasan mereka mengganti material untuk desain Pro-nya karena aluminium dinilai bisa membuat iPhone-nya menjadi lebih adem, ditambah dia sekarang memiliki vapor chamber. Karena saya belum pernah pakai iPhone seri Pro Max, jadi pertama kali pakai 16 Pro Max ini tuh rasanya layarnya luas banget, lega banget, dan nyaman banget buat ngeliat konten. Dan iPhone 16 Pro Max ini tuh rasanya sangat enak ya buat dipakai sehari-hari. Untuk layar dia berukuran 6,9 inci dengan bezel yang sangat tipis dan punya kerapatan piksel mencapai 460 ppi dan punya kecerahan mencapai 2000 nits. Kalau secara ukuran dan resolusi sama aja kayak yang ada di 17 Pro Max. Cuma emang di iPhone 17 Pro Max punya tingkat kecerahan yang bisa sampai 3000 nits. Punya lapisan anti-reflective coating yang dinilai bisa lebih tahan goresan dan itu aja yang jadi pembeda. Saya yakin setiap pengguna iPhone kebanyakan pasti akan pakai tempered glass. Jadi ya bisa dibilang iPhone 16 Pro Max ini masih sangat worth it buat berhemat sampai lebih dari Rp3 juta dibandingkan 17 Pro Max. iPhone 16 Pro Max ini tuh bisa dibilang sangat gembut ya karena chipsetnya aja masih bagus banget dan meskipun umurnya udah setahun tapi iPhone 16 Pro Max ini tuh saya rasa masih sangat mampu untuk hingga 5 atau 6 tahun ke depan. Menggunakan chipset Apple A18 Pro dengan pabrikasi 3 nanometer dan dilengkapi dengan RAM 8GB, iPhone 16 Pro Max ini bisa dibilang sangat powerful. Buat pekerjaan harian udah pasti aman, buat gaming juga sangat nyaman, buat editing video juga enak banget. Untuk skor benchmarknya sendiri segini, dan saya bisa bilang angka segini sangat mumpuni buat segala jenis pekerjaan mobile semua orang. Selain itu saya juga ngerasa iPhone 16 Pro Max ini lumayan adem kalau penggunaannya tidak terlalu ekstrim. Intinya iPhone 16 Pro Max ini sangat nyaman dan sangat aman. Jadi kalau dibandingin sama 17 Pro Max, saya rasa nggak akan ketara bedanya dalam penggunaan harian kebanyakan orang. Bergeser ke kamera, iPhone 16 Pro Max ini punya 3 lensa utama di bagian belakang dan 1 kamera depan. Dan untuk hasil dan kualitasnya udah pasti bagus banget dan mungkin akan sangat beda tipis banget ya kalau dibandingin sama 17 Pro Max yang keluar tahun ini. Dan kalau dibandingin sama 17 Pro Max yang memang punya lensa telefoto yang lebih bagus, tapi saya ngerasa iPhone 16 Pro Max ini tuh juga udah sangat cukup buat kebanyakan orang. Punya resolusi 48 megapiksel kamera utama dan ultra wide dan 12 megapiksel untuk 5 kali optical zoom telefoto, saya bisa bilang udah sangat cukup buat kebanyakan orang. Untuk hasil fotonya, kalian bisa nilai sendiri di cuplikan berikut ini. Detailnya bagus, tone warnanya juga natural khas Apple, bisa dibilang mirip banget dengan aslinya ya. Dan image range juga bagus, intinya udah sesuai lah buat kebanyakan orang.
Buat ketahanan baterainya saya acungi jempol banget buat iPhone 16 Pro Max ini karena bisa bertahan hingga 1 hari penuh buat kebutuhan saya pribadi, buat sosial media, buat chatting, buat bekerja, buat gaming tipis-tipis, dan buat bikin konten udah aman banget dan saya yakin iPhone 16 Pro Max ini bisa nyaman buat dipakai sama kebanyakan orang. Selain itu dengan harganya yang kita bisa hemat nih 3.750.000, saya berani ambil 16 Pro Max, apalagi kalau kamu nggak suka sama edition 17 Pro Max yang bisa dibilang mirip handphone Poco dan materialnya yang sekarang pakai material aluminium. Jadi iPhone 16 Pro Max ini tuh jadi punya nilai lebih, jadi punya nilai tersendiri buat dibeli karena tadi bisa lebih hemat hingga 3.750.000 ketika videonya dibuat. Dan yang paling penting adalah performanya masih sangat bagus, kualitasnya masih bagus banget, kameranya juga masih bisa diadu sama handphone keluaran terbaru. Dan meskipun emang bobotnya terasa cukup berat ya, tapi iPhone 16 Pro Max ini nyatanya sangat nyaman buat dipakai sehari-hari. Oke, itu aja pengalaman saya bareng iPhone 16 Pro Max di tahun 2025 ini. Bagaimana pendapat kalian terhadap iPhone 16 Pro Max ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Dan kalau kamu mau cari iPhone ini, sekarang barunya masih bisa dijual juga secara resmi di Indonesia. Jadi kamu bisa cari di e-commerce. Saya juga lampirin link pembeliannya di kolom deskripsi, jadi kalian bisa cek. Dan untuk aksesoris juga saya lampirin di kolom deskripsi yang ada di bawah. Akhirnya Arifin pamit, kita jumpa lagi di video menarik lainnya.